Walaupun PWI Laskar Sabilillah bukan Banom NU, kita harus katakan bukan Banom, karena kalau Banom itu harus koheren dengan PBNU. Bukan Banom NU, dia organisasi yang punya SK Kemenkumham tersendiri. Tapi PWI Laskar Sabilillah tidak boleh berseberangan dengan NU. Kita ambil contoh Jatmi. Jatmi itu bukan Banom NU, tapi kita tahu di mana-mana Jatmi itu selalu seiring sejalan dengan NU. Bahkan ketua Jatmi sekarang menjadi Rois Ali Idarah Aliyah Jatman Mbah Yai Khalwani Nawawi. Jadi sejalan. Naat itu bukan Banom NU. Lembaga pencatat nasab keturunan Wali Songo itu bukan Banom NU, tapi Naat harus senantiasa sejalan dengan Jamiah Nahdlatul Ulama. Nikmatnya Allah mewujudkan kita, lalu ditambah nikmatul imdad, kita dijadikan pengurus di sebuah organisasi yang insya Allah model dakwahnya adalah yang merangkul, ya, tidak memukul, ya, yang menyayangi tidak menyaingi, dan yang lain. Sebagai bentuk kita ini mewarisi bagaimana dakwah para wali songo itu, yang semua negara Indonesia ini negara yang minoritas muslimnya berbalik menjadi mayoritas, tapi dengan model dakwah yang merangkul tidak memukul. Nah, ini harus tetap dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Suatu zaman, satu masa. Apa zaman dan masa itu? Yang menandakan kiamat akan segera terlaksana, yaitu la yadil qatil fima qatal wal maktul fima qutil. Seseorang tidak tahu apa sebabnya, apa motivasinya, apa gara-garanya tiba-tiba membunuh seseorang, tiba-tiba mematikan karir seseorang, tiba-tiba menyingkirkan seseorang. Tidak tahu motivasinya apa. Yang terbunuh, tersingkir, yang dipinggirkan pun juga, dan apa salah saya? Artinya apa? Akan terjadi satu masa kebingungan yang luar biasa. Yang di situ sudah sulit masing-masing bisa lepas, keluar, mendapatkan solusi dari kebingungan itu. Sudah sangat massal sekali. Di hadis yang lain disebutkan kebingungan itu antara lain yang benar dianggap pengkhianat, ya. Orang yang bisa dipercaya dianggap pengkhianat, pengkhianat dianggap orang yang bisa dipercaya, dianggap pahlawan. Orang yang benar dianggap pembohong, pembohong dianggap orang yang benar. Yang muncul di mana-mana ruwaibidah. Sahabat bertanya, "Wa ma ruwaibidah ya Rasulullah?" Ar-rajul tafi yatakallam fi amril ummah. Seorang yang rendah, tidak punya nilai, ya, tidak punya semangat untuk membangun sebuah bangsa, kehidupan, kepentingannya ya kepentingan pribadi, kepentingan golongannya, tapi bicara masalah umat, masalah kebangsaan, bicara tentang ini, ya. Dan di mana-mana pun orang akan saling berbicara, kuat-kuatan untuk berbicara. Itu disebut ruwaibidah. Orang yang tidak punya hati, tidak perasaan, yang hanya kepentingan pribadi, lalu membicarakan masalah kepentingan umat, kepentingan bangsa. Hal-hal semacam ini sudah banyak tanda-tanda itu. Bahkan hadis sahih yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dari sahabat Al-Amru, yang diriwayatkan oleh hadis dari sahabat Al-Amru bin As, Abdullah bin Amr bin As,
Yughurbalun nas ghurbalatan. Manusianya akan diayak, disaring. Fatabqa khutsalatun minnas. Sisanya adalah resek, sampah. Kalau kaifa bina ya Rasulullah, kalau seperti itu bagaimana keadaan kami ya Rasulullah? Maturnya sahabat, Rasulullah ta'khuduna ma ta'rifun wa tunkiruna ma wa tadaruna ma tunkirun waqbalu ala khassatikum. Al hadis au kama. Situasi manusia ini akan seperti orang yang sedang digoyang dengan keras, diayak. Ngayak itu kan goncangan-goncangan. Ya. Terjadi pencampuran antara yang baik dan yang jelek. Dan pada akhirnya rontoklah orang-orang yang baik yang memang itu sengaja dipilih untuk ya selamat dari percaturan kehancuran sebuah situasi dan keadaan ini. Lalu yang selamat, yang tidak rontok disebut khutsalah, sampah. Walaupun sampah ini mungkin masih bisa didaur ulang kembali untuk diayak kembali, tapi ada kegoncangan. Saat sekarang ini kegoncangan itu kita rasakan. Orang sudah sulit membedakan mana yang benar dan mana yang batil, mana yang salah. Tipis sekali perbedaan. Lah di saat seperti inilah PCNU Surabaya ingin atau dipilih oleh Allah sebagai salah satu lembaga yang ingin memberikan sebuah solusi dalam keadaan situasi yang seperti ini. Kalau melihat sosok-sosok tadi yang dilantik, insya Allah saya percaya ya, ada harapan Surabaya akan kembali. Tapi semua itu harus ada ikhtiar yang kuat, ada upaya, ada usaha. Ya masalahnya mungkin pertanyaannya kenapa pelantikan ini sampai 1 tahun baru dilaksanakan. Ini hanya bagian kecil. Tapi alhamdulillah sekaligus pelantikan di ruang di gedung yang tadi disebut ini milik NU Surabaya. Memiliki gedung yang begini megah, termasuk muslimat tanpa memeras keringat. Yang penting semangat saat sekarang ini. Yang penting kecerdasan bisa membedakan mana yang hak, tidak ikut-ikutan situasi yang ada di luaran sana. Ya. Sekarang apa istilahnya yaitu sebuah perilaku yang terus-menerus dilakukan padahal ini sesuatu yang jelek. Sebuah opini yang terus-menerus dilakukan, ya, opini sesuatu yang jelek untuk diopinikan menjadi yang baik, dan mereka tidak pernah putus asa melakukan itu. Lama-lama juga ada pengaruhnya, lama-lama akan berpengaruh. Terutama kita punya umat yang disebut-sebut masih yang namanya penyakit imma'ah ini masih banyak. Imma'ah itu ya menurut bahasa Surabaya latah gitu, penyakit gerutak-gerutuk gitu. Rasulullah menyatakan la takunu imma'ah, jangan kalian menjadi kelompok-kelompok imma'ah. Sahabat matur, ini bahasa baru, apa itu imma'ah ya Rasulullah? Jenis apa imma'ah itu? Kelompok manusia atau makanan atau apa? Rasul tidak menjawab apa yang ditanyakan, tapi sesuatu yang lebih bernilai. Jawab, yakni alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na.
yaitu orang yang selalu menyatakan kalau orang lain melakukan kebaikan saya ikut. Begitu juga kalau orang lain melakukan kejahatan, saya pun tidak kalah ikut melakukan kejahatan. Ini arti dari imma itu. Kalau bisa saya artikan adalah penyakit latah, ikut-ikutan tadi, yang tidak punya pendirian. Walakin wattinu, tapi pendirianmu, idealismu harus kau wujudkan, kau tampakkan, kau realisasikan di dalam kehidupan bermasyarakat ini. In aksanan nas antusinu, kalau orang lain melakukan kebaikan, fastabiqul khairat, kamu harus ada di sana, hadir di kebaikan-kebaikan itu. Tapi wa in asa'an nas, dan sebaliknya kalau orang melakukan kejahatan, Allah tusi'u, kamu harus melakukan kebaikan, jangan ikut-ikutan. Surabaya ini memang dulu pada tahun-tahun yang saya ketahui 60 sampai hampir 80-an tahun, ini kader-kadernya luar biasa. Hampir PWNU Jawa Timur itu support kader itu dari Surabaya. Ya, support kader di Surabaya. Setelah di atas tahun 80-an mulai mengalami krisis kader. Dan mungkin sampai sekarang atau sudah mulai tumbuh. Ini hanya sebagai untuk mengangkat, menyemangati. Ya, semua sudah ada. Pokoknya mau melangkah, mau bergerak, taharruk lakal barokah. Bergeraklah, kamu akan dapat barokah dalam pergerakanmu ini. Itu ada di Surabaya. Oleh karena itu, sebuah kesempatan, nikmatnya Allah mewujudkan kita, lalu ditambah nikmatul imdad, kita dijadikan pengurus di sebuah organisasi yang insya Allah model dakwahnya ada yang merangkul, ya, tidak memukul, ya, yang menyayangi tidak menyaingi, dan yang lain. Sebagai bentuk kita ini mewarisi bagaimana dakwah para wali songo itu. Yang semua negara Indonesia ini negara yang minoritas muslimnya berbalik menjadi mayoritas. Tapi dengan model dakwah yang merangkul tidak memukul. Nah ini harus tetap dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Bukan suka mencela orang, menghina orang. Bukan dengan semangat berapi-api, tapi memojokkan orang lain. Kalau ada orang lain yang salah, kelompok yang salah, perorangan yang salah, kenapa kita tidak dekati, kita tunjukkan kesalahannya? Kalau ini bisa menjadi baik, betapa luar biasa pahala yang kita. Bukan lalu kita pukul, bukan lalu kita tumbuhkan rasa permusuhan. Sudah cukup. Nahdlatul Ulama punya lembaga, punya banom. Cukup, tidak perlu lembaga banom yang lain. Maka disitulah kemarin dikeluarkan edaran dari PBNU ke PW, ke PC agar berhati-hati di situasi-situasi seperti ini akan muncul kelompok-kelompok yang dakwahnya sih ingin melaksanakan, ya katakan memperjuangkan Islam lah secara, tapi prakteknya jauh daripada model-model cara-cara. Ini karena apa? Sebagai bentuk antisipasi. Karena umat kita masih banyak yang gerudak-geruduk itu tadi. Saya yakin NU akan tetap jaya
tetap akan menjadi mayoritas di Indonesia ini. Karena NU adalah SK para aulia. NU adalah jamiah yang saya yakin jamiah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang model-model semuanya itu ya model seperti aswajanya itu ya asal wajar saja kan gitu. Di samping aswaja singkatan ahli sunnah jamaah, aswaja merupakan singkatan asal wajar saja. Yang wajar itulah kita. Yang wajar itu yang seimbang itu. Yang wajar itu yang ada di rel yang benar itu. Di track yang benar itu. Ini nikmat dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat rupanya sudah mulai di Surabaya itu memang tidak boleh lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Sudah mulai tampak kepayahan mungkin untuk persiapan sebuah resepsi yang menggemparkan ini ya. Kami tidak memperpanjang, cuman mari sikap sam'an wa ta'atan atau sami'na wa ta'ana tegak lurus kepada pimpinan yang tertinggi, dimulai dari anak ranting ke ranting, ranting ke MWC, ke MWC ke PC, PC ke PW, PW ke PB. Selama itu dalam kebenaran. Saya yakin apapun keputusan yang diterima oleh PW, PC sampai anak ranting dari PBNU melalui pertemuan rapat, ya kita punya UKK yang hampir tidak pernah istirahat mempelajari, ya, mentelengilah apa-apa yang akan dibuat, diketik, diedarkan. Itu semua melalui sebuah, ya tentu selama kita ini sebagai manusia tentu ada kekurangan-kekurangan. Kekuatan kita justru di kekurangan itu, tapi bukan menjadikan kekurangan sebagai suatu hal yang ingin kita biasakan. Para hadirin hadirat rahimakumullah, terima kasih atas semuanya. Selamat pada PCNO Kota Surabaya. Pelantikannya bukan hanya pelantikan hasil Convercap, tapi juga yang PAW pun dilantik bersama-sama tadi. Semoga Allah memberikan semangat ya, gimana kantornya itu bisa rame, dan semoga kegiatan bisa umat ya warga Nahdien Nahdiyat ini membutuhkan apa, bila perlu 24 jam lah buka itu untuk melayani umat gitu. Tapi tentu semua itu akan ada batasnya. Dibuka 24 jam, keterbatasan manusia itu ya ada. Mungkin jam 9 ya sudah semuanya akan alamiah. Memang dibatasi kemampuannya itu. Selamat atas semuanya yang dilantik. Manuk geladik, cucu abang, mari dilantik. Ojo ongkang-ongkang.